家好，我叫Melita. Halo, saya Melita. 今天我们学习数字. Hari ini kita akan belajar angka. 数字 artinya angka. Nah, kita lihat. Ini bagian yang saya lingkari itu disebut sebagai hanzi. Hanzi itu aksara Mandarin. Lalu yang ini dalam kurung itu disebut sebagai pinyin. Nah, di atas pinyin kita lihat ini garis yang di atas pinyin itu kita sebut sebagai nada. Kalau kalian perhatikan dari angka 1 sampai angka 10, di atas pinyinnya itu pasti ada nada. Oke? Nah, ini seperti yang kalian lihat, ada angka 1 sampai angka 10 dalam bahasa Mandarin. Kita akan coba baca. I artinya 1. Artinya 2. San artinya 3. Se artinya 4. Wu artinya 5. Liu artinya 6. Ci artinya 7. Pa artinya 8. Ciu artinya 9. Shi artinya 10. Nah, kita coba baca semua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, itu angka 1 sampai 10. Lalu kita akan masuk ke angka belasan. Ini langsung saja angkanya saya buat angka 11. Kalau angka 11, kita masukkan dulu angka 10. Berarti nah, angka 10. Lalu kita lihat di angka belasan itu, belakang belasannya itu angka berapa? Contoh ini 11, belakangnya angka 1. Berarti angka 10 ditambah dengan angka 1. Berarti 11 itu 11. Kalau 12 berarti tambah angka 10 dulu. Angka 10 kita taruh di sini. Lalu lihat, ini 12, belakangnya angka 2. Berarti kita tambahi 12, angka 2. 12. Lalu angka 13. Coba kalian pikirkan, apa bahasa Mandarin dari angka 13? Hao, angka 13 adalah 13. Begitu seterusnya. 13, 14, 15 sampai angka 20. Maksud saya angka 19. Lalu kita masuk ke angka puluhan. Contoh angka 20. Nah, kalau angka 20, kita lihat depannya angka 2. Berarti kita masukin dulu angka 2. Puluh, berarti kita masukkan 10. Puluhan. 20 berarti 20. Kalau 30 berarti sama. Depannya 3. Berarti masukkan puluhan. 30, 40 juga seperti itu. 40, 50, 50. Lalu ini 20. Kita ambil aja angka 20. Ini saya hapus, belasannya saya hapus. Kita masuk ke angka 20. 20 tadi 20. Kalau 21 kita masukin dulu 20-nya. 20. Lalu ini 21. Lihat angka belakangnya adalah 1. Berarti 21. 21. Kalau 22 berarti coba kalian pikirkan 22. Iya, 22 adalah
shi, tambahi ini belakangnya 2, berarti kita masukin angka 2. Shi, Begitu juga selanjutnya 30, kalau 30 kita ganti jadi depannya itu 3. 31, 32, seperti itu sampai puluhan. Lalu kalau puluhan tadi kita masuk ke angka ratusan. Ini saya hapus. Kita masuk ke ratusan. Kalau ratusan kita menggunakan satuan yang namanya kita sebut sebagai pai. Pai itu adalah ratusan. Contoh angka 100. 100. Berarti ini lihat, 100 depannya 1. Ratusan kita masukin ini, pai. Berarti pai. Nah, kalau 200 kalian lihat di sini 2, bukan berarti jadi kita buat pai, bukan. Dalam angka ratusan, ribuan sampai seterusnya itu kita gunakan yang namanya ini, yang. Berarti 200 kita buat yang pai. Ini, liang pai 200. Tapi kalau 300, 400, 500 dan seterusnya, kita kembali menggunakan ini. Berarti sampai, sepai, sampai seterusnya. Terkecuali angka 2, bukan menggunakan Baik, ini angka ratusan. Saya hapus lagi. Oke, kita buat di sini ratusan pai. Pai, ini harus diingat satuannya, ratusan pai. Contoh 201. 200 tadi liang pai. Kita buat dulu liang pai. Yang pai. Nah, baik saya tambahi kosakata. Kosakatanya saya buat di sini. Nah, ini ling artinya 0. Oke, kita kembali ke bawah. 201. Tadi 200 liang pai. Oke. Lalu ini ada angka 0. Berarti kita masukin ini. Udah kita buat liang pai. Kita buat ini. Mandarinnya 0. Berarti liang pai ling. Lalu lihat belakangnya 1. Berarti i. Berarti bahasa Mandarinnya 201 adalah liang pai ling i. Liang pai ling i. Kalau 202 seperti itu juga. Liang pai ling 203 liang pai ling san. Lihat aja belakangnya. Apa belakangnya itu kita buat ini satuannya. Oke. Contoh lagi misalnya 156. 156. Kita buat satuannya ratusan dulu. Berarti i pai. I pai 100. 56. 56 ingat satuan dulu baru puluhan. Berarti 50. 50 50 50. Lihat belakangnya 6. Berarti kita tambahi angka 6. Iyo.
Berarti 156 itu cara bacanya 156 itu. Lalu ini ratusan. Kita masuk ke ribuan. Nah, kalau ribuan, ratusan tadi menggunakan pai. Nah, kalau ribuan kita menggunakan cian. Cian ini adalah ribuan, satuan dari ribuan. Oke, kita contoh 1000. Gampang ya, 1000. Berarti I, ini kan 1. I, satuan ribuan, berarti cian. Berarti 1000. I cian, 1000. Lalu 2000. 2000, ingat saya bilang tadi ratusan ribuan itu sudah menggunakan liang, bukan menggunakan Berarti ini 2000 2000 itu 2000. Lalu ini sudah dipahami, kita hapus ya untuk membuat contoh yang baru. Contoh 1200. 1000 tadi ijian, 200 liang pai. Nah, kalau 1200 kita buat seperti ini saja. Ijian liang pai. Ini 200. Ijian liang pai. Lalu kita buat contoh yang lain. Contohnya misal 1501. 1501. Contoh. Nah, untuk memahaminya, ingat, ini ada angka 0 di tengah. Jika ada angka 0, di belakangnya angka 1 atau angka 2, angka 3, angka 4, kita menggunakan ling. Ya, kita berarti buatnya ijian itu ijian 1500. 500 berarti upai. Upai, udah kan 1000 sudah. 500 sudah. Lalu kita lihat di sini ada 0. Karena di belakangnya angka 1, berarti kita masukkan nolnya menjadi ling. Ling, sudah 0, kita masukin angka terakhir, angka 1. I, berarti bahasa Mandarnya 1501, ijian upai ling i. Nah, ingat ya, kalau di tengah-tengah ada angka 0 dan di belakangnya itu angka yang berbeda, bukan angka 0, kita masukin lingnya. Bedain dengan yang di atas. Ini angka 0, di tengah ini ada angka 0, di belakangnya angka 0. Berarti kita simpulkan dia itu ratusan. Benar kan? Langsung genap 200. Tidak ada 201, 202, tidak. Dia bulat 200. Tapi kalau yang ini 1501. Nah, dia itu di belakangnya itu bukan angka 0. Nggak kita genapin, nggak kita bulatin 500. Tapi 501. Nah, kalau angkanya seperti ini, kita buat satuannya dulu, ribuan. Ipai, maksud saya ijian, terus masukin ratusan. Wupai. Nah, lalu kita masukin nolnya. Ling, masukin angka terakhir. I, seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan angka dari saya. Mungkin itu saja penjelasan tentang angka dari saya untuk hari ini. 谢谢。